Selamat bertemu kembali dengan materi kita tentang peluang untuk kelas 12. Kali ini kita membicarakan tentang kejadian majemuk. Kejadian majemuk. Apa yang dimaksud dengan kejadian majemuk? Kejadian majemuk adalah kejadian baru yang terjadi dari kombinasi beberapa kejadian. Saya ulangi sekali lagi. Kejadian majemuk adalah kejadian baru yang terjadi dari kombinasi beberapa kejadian. Jadi gabungan dari beberapa kejadian dikatakan menjadi kejadian majemuk. Notasi yang biasa digunakan untuk mengkombinasikan beberapa kejadian adalah irisan. Notasi irisan, ya, itu U tabalik, itu disebut irisan. Dan U itu disebut gabungan. Ada dua aturan dalam kejadian majemuk, yaitu aturan penjumlahan yang terdiri atas kejadian saling lepas dan kejadian tak saling lepas. Ini hati-hati ya. Kejadian saling lepas dan kejadian tak saling lepas. Dan juga aturan perkalian yang terdiri atas kejadian saling bebas dan kejadian tidak saling bebas. Ini hati-hati ya. Ada kejadian lepas, ada kejadian saling bebas. Ada kejadian tak saling lepas, ada kejadian tak saling bebas. Itu tidak sama. Kelihatan sama, padahal enggak. Di dalam aturan penjumlahan, dalam peluang kejadian majemuk, operasi gabungan dan irisan pada himpunan itu kita sudah pernah pelajari pada waktu SMP dulu. Tetapi untuk mengingat kembali materi ini, mari kita lihat contoh berikut. Pada pelemparan sebuah dadu sekali, misalkan A merupakan kejadian muncul angka ganjil. Ini coba ini kita lihat tidak begitu jelas ya pada gambar. Saya gambarkan ini himpunan A, yang ini himpunan B. Ini A, yang ini B. Ya. Muncul angka ganjil. Jadi A itu angka ganjil 135. Dan B kejadiannya adalah angka prima 235. Berarti 3 dan 5 itu merupakan irisan. Jadi ini yang di sini. Di sini dia angka 2. Bukan angka 2, angka 3. Angka 3 dan 5. Angka 3 dan 5. Jadi ini 3, 3 dan 5. Jadi di dalam irisan ini 3 dan 5, berarti di luar ini dia 1. Nah, yang di B ini tinggal dia angka 2. Nah, ini dia diagram pennya ya. Jadi di irisannya itu tadi adalah 3 dan 5. Karena ini ada angka 3. Di sini juga ada angka 3. Di sini ada angka 5. Ini juga ada angka 5. Jadi
irisannya 3 dan 5. Himpunan A dan B tidak saling lepas karena memiliki irisan. Jadi himpunan A dan B tadi itu tidak saling lepas. Jadi kalau kita gambar tadi, ini himpunan A, ini himpunan B. Ini tadi A, ya. Yang ini tadi himpunan B. Ini tadi dia A irisan B tadi adalah 3 dan 5. Sedangkan himpunan A tadi, ya, di sini dia angka 1. Sedangkan di sini dia angka 2. Nah, berarti A irisan B 35. Ya. A irisan B 35. A irisan B itu ada 2. 3 dan 5, jadi ada 2 dia. Sementara gabungannya tentu 1, 2, 3, 5. Ada 4. Jadi NA gabungan B. N itu banyaknya anggota A gabungan B sama dengan 4. Yaitu 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Jadi NA gabungan B itu maksudnya banyaknya anggota A gabungan B sama dengan 4. Nah, NA gabungan B, banyaknya anggota B itu adalah anggota A dari 3 ditambah dengan anggota B 3 dikurangi 2. Apa itu 2? Itu adalah A irisan B. A irisan B. Berarti NA gabungan B sama dengan NA tambah NB kurang NA irisan B. Banyaknya anggota A gabungan B itu sama dengan banyaknya anggota A ditambah dengan banyaknya anggota B dikurangi banyaknya anggota irisan A dan B. Itu pengertiannya. Sekarang, misalkan A adalah kejadian muncul angka kurang dari 3. Kejadian muncul angka kurang dari 3 itu A. Dan B adalah kejadian muncul angka lebih dari 4. Dengan notasi himpunan, kita lihat ya, dengan yang kurang dari 3 tentu adalah 1 dan 2. Dan B adalah kejadian muncul angka lebih dari 4. Yang lebih dari 4 adalah 5, 6. Nah, ini yang berada pada dadu ya. Ini dadu. Nah, jadi dengan notasi himpunan diperoleh A itu 1, 2. 1, 2 karena kurang dari 3. Dan B adalah 5 dan 6 karena lebih dari 4. Himpunan A dan B saling lepas. Kenapa saling lepas? Karena A dan B tidak memiliki irisan. Tidak memiliki persekutuan. Ini 1, 2, 5, 6. Jadi A-nya 1, 2, B-nya 5, 6. Tidak ada anggota A di B, dan begitu juga sebaliknya tidak ada anggota B di A. Jadi A dan B saling lepas atau saling asing. Oleh karena itu, A irisan B sama dengan himpunan kosong. Ini dibaca himpunan kosong. Jadi ada irisan B itu tidak ada. Atau NA irisan B, itu maksudnya banyaknya anggota A irisan B itu adalah 0. Atau sama dengan 0. Sementara itu, gabungan yaitu A gabungan B itu sama dengan
1, 2, 5, 6. Jadi banyaknya anggota A gabungan B atau NA union B sama dengan 4. Karena ada 4 bilangan yaitu angka 1, angka 2, angka 5, angka 6. Jadi banyaknya anggota A gabungan B itu 4. Itu maka NA gabungan B sama dengan banyaknya anggota A tadi 2. Banyaknya anggota B itu 2 dikurangi banyaknya anggota irisan A, B itu tidak ada tadi 0. Jadi 2 tambah 2 kurang 0. Berarti NA gabungan B sama dengan NA tambah NB kurang NA irisan B. Ini rumusnya ini. Tapi karena NA irisan B tidak ada atau 0, berarti ini ditiadakan menjadi NA gabungan B sama dengan NA tambah NB. Ini kalau kejadian A dan kejadian B saling lepas. Jadi kalau dia saling lepas, NA gabungan B itu adalah NA tambah NB. Dari ilustrasi di atas dapat disimpulkan bahwa NA gabungan B atau banyaknya anggota A gabungan B sama dengan banyaknya anggota A ditambah dengan banyaknya anggota B dikurangi banyaknya anggota A irisan B. Kalau kedua ruas ini sama-sama dibagi dengan banyaknya anggota semesta pembicaraan, ya, banyaknya kemungkinan kejadian, berarti kedua ruas itu dibagi NS, sehingga diperoleh persamaan berikut, NA gabungan B dibagi dengan NS, sama dengan, tadi NA gabungan B itu adalah NA tambah NB kurang NA irisan B. Ini dibagi NS juga. Karena di sebelah kiri dibagi NS, di sebelah kanan dibagi dengan NS. Berarti NA gabungan B per NS sama dengan NA per NS tambah NB per NS kurang NA irisan B per NS. Jadi semua yang berada di atas ini atau pembilang ini dibagi dengan penyebut yaitu NS. Seperti yang kita ketahui, banyaknya anggota A gabungan B dibagi dengan banyak semesta pembicaraan itu adalah peluang. Jadi peluang A gabungan B sama dengan NA per NS itu peluang A ditambah kalau NB per NS itu peluang B dikurang NA irisan B per NS itu adalah peluang A irisan B. Berarti peluang A gabungan B sama dengan peluang A tambah peluang B kurang peluang A irisan B. Pada dua kejadian yang tidak saling lepas, jadi tidak saling lepas berarti dia memiliki irisan. Peluangnya adalah, nah ini tadi rumusnya, peluang A gabungan B sama dengan peluang A tambah peluang B kurang peluang A irisan B. Tolong ini rumus ini dihafal terus. Ini dihafal karena biar bagaimanapun juga ini harus selalu nanti kamu ingat ini. Ini rumus ini. Peluang A gabungan B sama dengan peluang A tambah peluang B kurang peluang A kurang B. Tetapi kalau pada saat dua kejadian itu saling lepas, berarti kan A irisan B-nya tidak ada atau 0. Maka peluangnya adalah peluang A
irisan B itu sama dengan 0. Sehingga peluang dua kejadian yang saling lepas adalah peluang A gabungan B sama dengan peluang A tambah peluang B. Ini rumus kalau saling lepas atau tidak memiliki irisan. Ciri khusus aturan penjumlahan pada peluang dua kejadian majemuk itu biasanya menggunakan kata atau. Atau itu berarti gabungan. Kita lihat contohnya. Sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan peluang muncul angka prima atau genap. Jadi kita lihat dulu. Kalau dadu itu kan angkanya ada 6. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tentu anak-anakku sudah kenal yang namanya dadu. Tadi peluang muncul angka prima, berarti itu A. A itu adalah kejadian muncul angka prima. Angka prima di dalam dadu yaitu 2, 3, 5. Masih ingat tuh apa itu angka prima? Angka yang hanya dapat dibagi dua bilangan, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi bilangan prima yang paling kecil itu adalah 2. Dan satu-satunya bilangan prima yang genap itu 2. Jadi 2, 3, 5 ini angka Pak Guru 7. 7 tidak ada dalam dadu. Karena dadu itu sampai 6. Berarti angka primanya adalah 2, 3, 5. Sehingga banyaknya anggota A ini 3. Peluang A berarti 3 per 6. Karena matanya tadi 6. 3 dibagi 6 itu adalah 1 per 2. Kemudian peluang B tadi adalah bilangan genap. Nah, bilangan genap. Kalau di dadu, bilangan genap itu 2, 4, 6. Berarti ada 3 juga. Jadi peluang dari B 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Sama-sama dibagi 3. Diperoleh A irisan B sama dengan 2. Kenapa? Jadi A irisan B itu adalah angka 2. Angka 2. Jadi ini 2, 3, 5, 2, 4, 6. Sama-sama memiliki angka 2. Jadi A irisan B-nya 2. Berarti NA irisan B, berarti banyaknya anggota A irisan B itu hanya 1. Yaitu angka 2. Maka peluang A irisan B itu adalah 1 per 6. 1 per, karena mata dadu kan ada 6. Jadi peluang A gabungan B itu sama dengan, tadi sesuai dengan rumus, peluang A tambah peluang B kurang peluang A irisan B. Sama dengan peluang A tadi adalah setengah, ini setengah, tambah peluang B tadi juga setengah, kurang peluang A irisan B tadi adalah 1 per 6. Nah, sama dengan setengah tambah setengah itu 1. 1 itu kan 6 per 6. 6 dikurang 1, 5 per 6. Jadi peluang A gabungan B adalah 5 per 6. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Kita lihat lagi contoh yang lain. Dua dadu dilempar bersama. Tentukan peluang muncul A. Mata dadu berjumlah 4 atau 11. Serta B. Mata dadu berjumlah 5 atau muncul mata dadu 3 di dadu pertama. Kita lihat dulu yang A. A itu kita lihat dulu kejadian muncul mata dadu berjumlah 4. Kalau jumlah mata dadu berjumlah 4 tentu adalah 1, 3. Karena 1 tambah 3 kan 4. Kemudian 2, 2. 2 tambah 2 kan 4. Kemudian 3, 1. 3 tambah 1 kan 4. Jadi hanya ada 1, 3, 2, 2, 3, 1. Yang lain tidak ada. Jadi
Ada berapa dia? 1, 2, 3. Berarti Na-nya ada 3. Sedangkan B itu berjumlah 11. Berjumlah 11. Nah, mata dadu yang berjumlah 11 itu adalah 56 dan 65. Karena 5 tambah 6 itu 11, 6 tambah 5 juga 11. Berarti banyaknya anggota B itu ada 2. Jadi NB sama dengan 2. A dan B adalah kejadian saling lepas. Kenapa? Anggota A tidak mempunyai irisan pada anggota B. Coba lihat. 13 tidak ada di sini. 22 tidak ada di sini. 31 tidak ada di sini. Berarti tidak memiliki irisan. Kalau tidak memiliki irisan, berarti A dan B adalah kejadian yang saling lepas. Nah, kalau dia kejadian saling lepas, berlaku rumus peluang A gabungan B itu sama dengan peluang A tambah peluang B. Sama dengan peluang A tadi 3/36, ini kan ada 3. 3/36. Kenapa 36? Kalau 2 dadu, berarti NS-nya 36. 6 kali 6. Tambah peluang B tadi adalah 2. Karena tadi NB-nya 2. Berarti 2/36. Sama dengan 3 tambah 2, 5/36. Karena penyebutnya sama per 36. Jadi peluang A gabungan B itu sama dengan 5/36. Sedangkan untuk B, tadi yang bagian B, kita misalkan A itu adalah kejadian muncul mata dadu berjumlah 5. Kalau mata dadu yang berjumlah 5 itu tentu adalah 1, 4. 1,4, 1 tambah 4 itu 5. 2, 3, 2 tambah 3, 5. 3,2, 3 tambah 2, 5. 4,1, 4 tambah 1, 5. Jadi yang berjumlah 5 hanya ini. 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1. Jadi ada 4. Na sama dengan 4. Sedangkan B itu kejadian muncul mata dadu 3 di dadu pertama. Di dadu pertama 3, berarti yang pertama 31. Oh, yang penting angka dari pertamanya 3. Yang kedua 32, 33, 34, 35, 36. Berarti ada berapa semua? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti NB sama dengan 6. A dan B adalah kejadian tidak saling lepas. Karena ada irisannya. Ada irisannya. Yaitu 3,2. 3,2 ada di A. Ada juga di B. Jadi ini A irisan B 3,2. Berarti banyaknya anggota A irisan B itu 1. Jadi karena dia tidak saling lepas, rumusnya adalah peluang A gabungan B sama dengan peluang A tambah peluang B kurang peluang A irisan B. Sama dengan peluang A tadi adalah 4/36. Peluang B-nya tadi ada 6, berarti 6/36. Dikurangi dengan peluang A irisan B. Yaitu 1 tadi 1/36. Sama dengan 4 tambah 6, 10. Kurang 1, 9. 9/36 sama dengan 1/4. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Misalkan A dan B adalah dua kejadian tidak saling lepas. Tentukan nilai PB jika PA sama dengan 0,45,
Dan PA gabungan B sama dengan 0,87 dan PA irisan B 0,34. Karena ini tidak saling lepas, berarti rumusnya ini bahwa PA gabungan B sama dengan PA tambah PB kurang PA irisan B. Ini kalau tidak saling lepas, berarti memiliki irisan. PA gabungan B tadi adalah 0,87 sama dengan PA-nya berapa tadi? 0,45 tambah PB ini yang kita cari, PB kurang PA irisan B tadi 0,34. 0,87 sama dengan 0,45 dikurangi 0,34. 5 kurang 41. 4 dikurang 31, 0 dikurang 00 jadi 0,11 tambah PB. 0,11 ini kita kurangkan ke sebelah, jadi kurang 0,11. 0,87 kurang 0,11 sama dengan PB. Berarti PB sama dengan 7 kurang 16, 8 kurang 17, 0 kurang 00, jadi 0,76. Itu adalah peluang B. Nah, ini tugas yang harus anak-anakku pelajari, yaitu ada soal di sini. Sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan peluang muncul mata dadu lebih kecil dari 4 atau lebih besar dari 4. Nanti di dalam menjawab yang A ini, yang nomor 1 ini, berarti A-nya sama dengan yang lebih kecil dari 4, ya berarti 1, 2, 3. Sedangkan yang B-nya lebih besar dari 4, berarti 5 dan 6. Begitu ya. Nah, nomor 2, 15 kartu ditandai nomor dari 1 sampai 15. Jadi ada 15 kartu. Jika diambil sebuah kartu secara acak, tentukan peluang yang terambil A. Kartu angka ganjil atau kartu genap. Jadi yang bagian A ini umpamakan A itu adalah kartu angka ganjil. Kartu angka ganjil berarti 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Nah yang B-nya kartu angka genap. Berarti 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Nah ini kelihatannya ini saling lepas. Kenapa? Karena tidak memiliki irisan. Nah kalau dia saling lepas, nah berarti peluang A gabungan B sama dengan peluang A tambah peluang B. Begitu ya. Sedangkan yang bagian B, kartu angka prima atau kartu angka ganjil. Berarti yang A-nya kartu angka prima. Yang angka prima 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nah, itu aja. Nah, sedangkan kartu angka ganjil tadi adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Ada enggak dia punya irisan? Ada. Berarti dia tidak saling lepas. Kalau dia tidak saling lepas, berarti rumusnya PA gabungan B sama dengan PA tambah PB kurang PA irisan B. Nomor 3, diketahui A dan B merupakan dua kejadian tidak saling lepas. Tidak saling lepas. Berarti dia memiliki irisan. Tentukan nilai PA irisan B jika PA sama dengan 0,82, PB sama dengan 3/4,
dan PA gabungan B sama dengan 0,90. Nah, kita harus mengetahui rumus tadi. PA gabungan B sama dengan PA tambah PB kurang PA irisan B. Tinggal memasukkan angka-angkanya. Yang keempat, tentu sebuah kartu diambil secara acak dari satu set kartu bridge. Tentukan, nah ingat, kalau satu set kartu bridge itu jumlahnya 52. Nah, pertanyaan yang A, kartu king. Kartu king dan kartu berwarna hitam. Kartu king itu ada 4. 2 yang hitam, 2 yang merah. Sedangkan kartu yang berwarna hitam itu ada setengah. Setengah yang berwarna hitam, setengah yang berwarna merah. Kalau tadi jumlah kartu 52, berarti yang hitamnya ada 26. Nah, kemudian kartu wajib atau kartu as. Kartu wajib itu ada berapa? Yang C, kartu bernomor 6 atau kartu as. Kartu yang bernomor 6 itu ada 4. Kartu yang as juga ada 4. Ya. Yang D, kartu bernomor bilangan komposit atau kartu bernomor angka prima. Lihat nanti di bukumu apa yang dimaksud dengan bilangan komposit. Supaya kamu sedikit ada usaha. Buka di buku, buka di Google, apa itu bilangan komposit. Atau kartu bernomor angka prima. Kalau angka prima dari tadi saya sudah nah, jadi itulah yang kalian harus pelajari untuk kali ini, karena nanti habis ini ada lagi materi kita tentang 2 kejadian saling bebas, ya. Ada juga 2 kejadian yang bersyarat. Nah, jadi untuk kali ini cukup dulu. Sekian. Semoga anak-anakku mengerti apa yang kita pelajari pada saat ini. Terima kasih. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati.